Jemaat yang terkasih, pengambilan gambar untuk kebutuhan ibadah digital streaming ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi yang telah ditetapkan pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini PGI dan Majelis Sinode GPIB. Selama masa pengambilan gambar, setiap individu yang bertugas dalam ibadah, pelayan firman, majelis jemaat sebagai petugas ibadah, pemain musik, pemandu lagu, serta kru yang bertugas, semua menggunakan pelindung diri berupa masker kesehatan dan melakukan pengambilan jarak atau social distancing satu sama lain. Masker hanya dilepas ketika pengambilan gambar dilakukan untuk menjaga kejelasan artikulasi ketika berbicara atau menyanyi selama ibadah. Kru di balik layar tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama bekerja. Gedung gereja tempat pengambilan gambar ibadah juga dilengkapi dengan wastafel untuk cuci tangan, hand sanitizer, dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Semua protokol kesehatan dilaksanakan secara konsisten selama kegiatan pengambilan gambar ibadah digital ini dan dilakukan untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal di Kota Bandung. Terima kasih. Shalom jemaat yang ada di rumah, selamat sore. Hari ini kita belajar bahwa ketika kita membuat orang lain tertawa dan berbahagia, kita pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kita menutup hari ini dengan syukur bahwa Tuhan telah melayani kita lewat sesama kita. Dan kita pun dimampukan untuk melayani Tuhan lewat sesama kita. Mari berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 64, bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
Keluarga di rumah, mari berdoa. Allah Bapa sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengar firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga di rumah, mari kita membaca kitab Mazmur, berdasarkan Mazmur 31 ayat 3 dan 4. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kembali memuji Tuhan yang terambil dari Gita Bakti 6, bait 1 dan 2. Bernyanyilah orang percaya. Bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Jemaat di rumah, mari mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Penatua Meli Latuheru. Jemaat Tuhan, untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kemurahan kasih-Mu. Kami berkumpul dan mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebagian firman-Mu hendak kami baca dan renungkan. Karena itu kami mohon Roh Kudus, kuasailah ruangan hati kami, ruangan ini, sehingga firman Tuhan yang hendak kami baca dan dengarkan, kami dapat mengerti, memahami untuk melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekarang marilah kita berdiri dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Rut. Rut pasal 3 ayat 8 hingga 15 yang menyatakan, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu.
Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi tema, jangan nanti, lakukan sekarang. Dari tema ini kita mau belajar tentang kisah hidup. Kisah hidup tentang Rut. Rut yang adalah seorang perempuan Moab yang kawin dengan Kilion, anak Naomi. Dengan perkawinan itu, maka Rut menjadi seorang perempuan Israel. Ketika suami Rut meninggal, maka status Rut kembali menjadi seorang perempuan Moab. Namun, Rut tidak ingin kembali menjadi seorang perempuan Moab. Dia ingin agar statusnya tetap dipertahankan, yakni sebagai seorang perempuan Israel. Itulah sebabnya Rut tetap bersama Naomi mertuanya. Bahkan Rut membuat pernyataan bahwa Allah Naomi adalah Allahnya juga. Jemaat Tuhan, keinginan Rut ini benar di mata Naomi. Karena itu Naomi menganjurkan kepadanya agar Rut mendatangi Boas. Karena kebiasaan Israel pada waktu itu, jika Rut tetap mau menjadi kaum Israel, maka harus ada yang menebus dia dari kaum Moab. Anjuran Naomi ini disambut baik oleh Rut. Rut akhirnya menempatkan diri di kaki Boas di tempat tidur Boas. Nah, saudara, menempatkan diri pada kaki adalah tindakan merendahkan diri untuk meminta pertolongan. Hal ini sama artinya dengan berlutut dan mencium kaki. Tindakan Rut yang merendahkan diri ini mendapat respon positif dari Boas. Boas bersedia menolongnya untuk menebusnya setelah terjadi penolakan dari seorang keluarga lainnya yang memang wajib untuk menebus Rut. Saudaraku, inilah kisah kehidupan Rut dan Naomi yang dikisahkan dalam perikop bacaan kita hari ini. Sebuah kisah kehidupan yang penuh pergumulan. Kendati demikian, kisah ini mengingatkan kita akan kasih setia Allah yang tak berkesudahan bagi orang-orang yang hidupnya terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Badai pasti berlalu,
atau segala sesuatu ada waktu dan masanya. Ruth dan Naomi mengalami kesusahan dan kemalangan besar dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap memelihara iman kepada Tuhan Allah dengan melakukan tindakan yang baik dan benar di mata Tuhan dan juga manusia. Itulah kunci, yakni cara hidup yang benar yang harus kita teladani. Sebuah komitmen bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, susah dan senang, haruslah bersama-sama di dalam dan dengan Tuhan. Demikian juga kisah ini harus menjadi pedoman bagi setiap kaum perempuan gereja, baik yang berstatus mertua ataupun menantu. Bahwa dari kaum manapun kita berasal, ketika Allah telah mempersatukan kita menjadi satu keluarga, maka kita adalah keluarga Allah yang diutus untuk menjadi berkat bagi kehidupan di sekitar kita. Di bulan Pelkes GPIB ini, mari kita berlomba-lomba untuk mewujud nyatakan kasih Allah terhadap sesama kita melalui karya kehidupan yang Tuhan percayakan. Lakukan sekarang, jangan nanti. Tuhan memberkati. Amin. Para keluarga yang ada di rumah, meresponi firman Tuhan tadi, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 50, bait pertama dan kedua, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya, menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Sikap nyata dari perubahan ajaib hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya, menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang ada di rumah, mari tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang setia mengasihi kami. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu, biarlah Roh Kudus terangkan lebih dalam lagi untuk kami, supaya kami tetap hidup, mengandalkan dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami mau berdoa untuk pelayanan di jemaat kami, jemaat sejahtera.
yang walaupun dalam kondisi kurang menyenangkan ini, kami semua boleh beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, yang merindukan kesembuhan, Tuhan jamah mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, terlebih anak-anak yang mencari pekerjaan, teman hidup, Tuhan berkenan memberkati, mendengar seru doa mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, yang harus melanjutkan studi saat ini, belajar di rumah. Biarlah Tuhan memberkati mereka bersama dengan orang tua. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pelayanan gerejamu yang saat ini kami menikmati bulan Pelkes. Kami boleh saling berbagi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati persembahan-persembahan jemaat yang dipakai untuk pelayanan kasih itu. Hamba-hamba Tuhan yang bekerja, yang melayani, Tuhan memberkati mereka semua. Terlebih kami mau berdoa khusus untuk tim streaming yang oleh kemurahan Tuhan mereka boleh menjadi alat sehingga pelayanan ibadah boleh terjangkau, dinikmati oleh jemaat Tuhan. Bangsa negara kami yang saat ini juga sedang berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini. Lewat pemerintah, Tuhan memberkati mereka semua. Anak-anak Tuhan yang ada di sana, Tuhan pakai mereka sebagai alat berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan berkenan menolong, menjawab setiap doa-doa yang dinaikkan kepadamu. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat di rumah, kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah kita sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian yang terambil dari Mazmur 79 ayat yang ke-13 yang menyatakan, "Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalamu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu naik. Sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh.
Keluarga di rumah, mari berdiri. Kita membawa persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat dimohon tetap berdiri. Jemaat Tuhan terus berjalan dengan berpengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongan-Nya. Mengakhiri ibadah kita, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 278. Hai umat Tuhan, celikanlah. Celikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolongnya yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhan. Umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.